Shalom, salam Patunggilan. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yeay. Nah, adik-adik di rumah, untuk ibadah pada hari Minggu tanggal 24 April ini di tahun 2022, kita akan bertemu dengan para pamong dari GKJW Jemaat Ngawi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang kita bertemu lagi di dalam ibadah pada pagi hari ini. Gimana kabarnya? Sehat ya? Kuat? Nah, anak-anak Tuhan Yesus Kristus harus selalu bersemangat ya. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan kakak-kakak dari GKJW Jemaat Ngawi. Ada yang tahu enggak di mana GKJW Jemaat Ngawi? Ayo. Iya, GKJW Jemaat Ngawi itu berada di Provinsi Jawa Timur, tetapi kotanya yang paling ujung barat sendiri ya. Jadi Ngawi itu tetap masuk Provinsi Jawa Timur, tetapi kota yang paling barat berbatasan dengan Jawa Tengah. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama memasuki ibadah pada pagi hari ini. Ayo, yang duduk-duduk berdiri dulu ya. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah pada hari ini. Mari adik-adik, kita memasuki ibadah dan dalam hati kita berkata demikian. Kebaktian pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tetap semangatnya. Kidung Ria nomor 19. Apa judulnya? Mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, gimana rasanya? Tadi udah nyanyi toh, kan tetap semangat. Nah, sekarang adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Ayo gimana kalau berdoa? Ya, kalau berdoa tangannya diginikan, terus mata kita terpejam, ya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, karena pada hari ini Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas segala berkat-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kami melalui
kehidupan hari lepas hari. Dan Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersama-sama akan mengikuti ataupun melakukan ibadah. Untuk itu Tuhan Yesus sertai kami, lindungi kami, jaga kami semua Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kuasai hati kami dan pikiran, jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak baik. Sehingga Tuhan kasih-Mu juga firman-Mu pada hari ini bisa kami terima dengan baik. Sekali lagi Tuhan Yesus Kristus, jalannya ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, salah satu cirinya anak-anak Tuhan Yesus, kita itu kan harus mempunyai apa adik-adik? Mempunyai kasih, ya enggak? Kita harus mempunyai kasih. Nah, adik-adik kira-kira refleksinya apa ya? Ayo kira-kira apa? Contohnya, gini, umpama kalau di sekolah adik-adik punya jajan banyak, ya toh, itu jangan dimakan sendiri. Kalau temannya minta atau temannya kekurangan, ya kita kasih. Kalau adik-adik seumpama apalagi ya, disuruh orang tuanya, ayo sana, kamu harus belajar, kamu harus membantu ayah atau ibu, ya harus kita lakukan. Nah, ini adalah contoh-contoh hukum kasih. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pagi hari ini kembali memuji nama Tuhan ya. Memuji nama Tuhan dengan judul Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, ya. Dan ayo, yang belum mempersiapkan Alkitab, dipersiapkan ya. Dan juga mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Judulnya adalah Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini.
ucapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kristus bangkit, haleluya. Selamat pagi, semangat pagi, selamat hari Paskah untuk kita semua. Dan selamat berjumpa bersama Kak Sehandayani dari KPAR GKJW Ngawi. Saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik, marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada pada aku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Nah, adik-adik sudah melihat tayangan video tadi kan? Adik-adik yang terkasih, kita patut bersyukur dan bersukacita bahwa pada saat ini Tuhan masih perkenankan kita bersemua
untuk bisa merayakan Hari Paskah, walaupun dalam situasi pandemi new normal saat ini di tahun 2022. Apakah Hari Paskah itu adik-adik? Iya, betul sekali. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengingat kembali bahwa firman Tuhan telah digenapi. Kristus berkorban demi keselamatan umat manusia. Ia bangkit bagi kakak, ia bangkit bagi adik-adik sekalian, dan ia bangkit bagi semua orang. Tuhan Yesus menang melawan maut. Dan itu menjadi bukti bagi kita, anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas maut. Adik-adik, dalam tayangan video tadi, kita mendengar kisah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang terambil dari mana tadi adik-adik kalau kalian memperhatikan dan mendengarkan tayangan video tadi? Masih ingat? Iya, dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai 53. Di situ menceritakan Yesus menampakkan diri kepada semua murid ketika mereka sedang berkumpul. Dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dengan tiba-tiba sehingga membuat mereka terkejut, takut, dan mereka menyangka itu adalah hantu. Mereka lupa kalau sebelumnya Tuhan Yesus telah menyampaikan kepada mereka bahwa ia akan ditolak, ia akan dihina, ia akan dicaci maki, ia akan disiksa, dan ia akan disalib dan mati. Mereka lupa bahwa setelah kematiannya ia akan bangkit sebagai tanda penebusan dosa bagi umat manusia. Adik-adik, bukti kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan perempuan-perempuan sebelum ia naik ke surga. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini membuktikan kebangkitannya. Ia memperlihatkan bekas paku yang ditancapkan di tangan dan di kakinya, agar mereka yakin dan percaya bahwa yang mereka saksikan bukanlah hantu, akan tetapi ia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh telah bangkit. Ayo adik-adik, siapa tadi yang telah bangkit? Iya, benar sekali, Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, dari perenungan Tuhan saat ini mengajarkan kita untuk selalu yakin, percaya, serta iman kita harus teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menegaskan kepada kita sekalian bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Adik-adik, saat ini kita belajar firman Tuhan dengan tema perenungan kita, berbagi sukacita dan damai sejahtera. Adik-adik, berbagi sukacita dan damai sejahtera itu yang bagaimana ya? Ya, yaitu bahwa dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, sesulit apapun masalah hidup kita harus selalu hadir menjadi pribadi yang penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, dan bisa menjadi pembawa
damai yang bersumber dari hikmat Allah. Jadi, dalam pergaulan kita sehari-hari, kita harus menunjukkan sikap yang baik, harus berperilaku yang baik agar bisa menjadi teladan bagi sesama. Contohnya, jika ada teman kita yang sakit, kita harus menjenguk. Apabila ada teman yang bersedih, kita harus menghibur. Jadi, Tuhan adalah sumber kesembuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi semua orang dan harus menjadi saksi kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, saatnya bagi kita untuk hidup dalam sukacita bersama Tuhan. Adik-adik harus yakin ya dan percaya bahwa di setiap langkah kehidupan kita ada Tuhan Yesus yang akan selalu menolong, menopang. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir karena Dia adalah Allah yang hidup yang kita rayakan kebangkitannya saat ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mati dan bangkit untuk keselamatan kita semua. Bersyukurlah, percaya dan bersukacitalah, Kristus bangkit. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik gimana? Firman-nya tadi indah toh? Iya. Adik-adik, kita itu jangan hanya mendengarkan toh, tapi firman Tuhan itu harus diapakan? Kita harus melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sekarang kita kembali memuji nama Tuhan, Kidung Rian dengan judul Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku dikasihi, selama hidupku dikasihi. Bila aku kerja dan di manapun ku berada, aku dikasihi. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Tapi jangan duduk-duduk ya. Ayo sekarang berdiri. Ya, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Ayo, udah siap? Oke. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sungguh baik loh kepada kita. Buktinya apa? Kalau Tuhan Yesus itu baik kepada kita. Lah sekarang adik-adik bisa bernapas dan saat ini masih mengikuti kebaktian. Ini menandakan bahwa Tuhan Yesus itu baik kepada kita. Nah, adik-adik, kita akan membalas kebaikan Tuhan Yesus. Kita akan bersyukur kepada Tuhan Yesus dengan apa? Kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan dengan judul Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan kepada Tuhan, persembahan jatuh dari tanganku, jatuh dari tanganku. Kuberi persembahan kepada Tuhan. Kuberi persembahan kepada Tuhan, persembahan jatuh dari tanganku, jatuh dari tanganku. Kuberi persembahan kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mau selesai. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama doa syafaat. Lah, doa syafaat ini nanti akan dipimpin oleh adik-adik kita, teman-teman kita. Yang pertama namanya Adik Johan, yang kedua Adik Tea, dan yang ketiga adalah Adik Egi. Oke, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kiranya Engkau memberkati negara dan bangsa kami. Juga pemimpin, berkatilah pemimpin kami agar dapat memimpin dengan adil dan bijaksana dari presiden hingga daerah-daerah. Berkati juga gereja kami dari pendeta, pamong, penentua diaken hingga badan pembantu. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Doa ini akan disambung oleh teman kami. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini. Tuhan sudah memberi kesehatan buat kami. Tuhan, berilah orang tua kami kesehatan supaya mereka dapat mencari nafkah dan dapat memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan, berkati juga teman kami yang sedang ulangan dan yang sedang sekolah. Berilah mereka kecerdasan atau kepintaran supaya mereka dapat menjawab soal-soal dari guru yang diberi oleh guru mereka. Terima kasih Tuhan, doa ini akan disambung oleh teman kami. Tuhan, terima kasih atas berkat, anugerah, kesehatan, dan rezeki yang telah Engkau berikan melalui orang tua kami. Tuhan, kami serahkan semua persembahan ini, kiranya Engkau sucikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami mohon berikan Roh Kudus-Mu kepada Bapak Ibu yang mengelola persembahan, supaya hanya nama-Mu yang diagungkan. Seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang ada di kerajaan surga, dan berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo, kembali adik-adik, kita bernyanyi memuji nama Tuhan kembali ya. Dengan judul lagunya apa ya?
setiap langkahku. Mari kita bernyanyi. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, di tempat gigiku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Nah, adik-adik sekalian, kebaktian kita sudah selesai. Untuk itu sudah adik, mari kita bersama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Oh ya, adik-adik berdiri dulu dong. Ah, gitu. Ya, kalau menerima berkat kita berdiri dulu. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikian rangkaian ibadah pada hari ini. Kita bersama-sama, adik-adik juga semua kakak-kakak dari GKJW Jemaat Ngawi mengucapkan tetap salam sehat, tetap semangat, tetap mencintai Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dadah.